Di saat kita berinvestasi di sebuah perusahaan, kita membeli sahamnya, apakah hanya faktor analisa yang penting? Atau ada faktor lainnya supaya agar kita tetap untung? Yuk kita ngobrol di video kita hari ini. Halo, salam kenal. Nama saya Yusuf Arifin Yusuf, bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya bisa sharing tentang pasar saham, tentang properti, tentang investasi, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini saya ingin sharing pengalaman pribadi saya di sebuah saham yang saya sudah mulai berinvestasi pada Juli 2021. Artinya sudah hold saham ini kurang lebih sekitar 13 bulan. Jadi saya cerita dulu pertama-tama kenapa saya beli saham TOTL. Karena ya PBV-nya murah. Jadi kalau dulu saya ngeliat harga, sebuah emiten, saya lihat dulu PBV yang mana murah. Jadi waktu saya beli saham seperti TOTL ya karena PBV-nya murah. Kata Pak Lokingman, cari saham yang PBV-nya kecil gitu ya, harganya masih murah. Dan saya lihat memang bagus sih. Ya perusahaannya tidak ada hutang, cash-nya banyak. Apalagi kalau kalian bandingin dengan perusahaan seindustri seperti Adikarya, seperti PTPP, seperti Wika, WSKT, ya itu semuanya hutangnya banyak. Ya dibanding dengan TOTL ya udah bagus banget neracanya. ROE dan net profit marginnya cukup besar dibandingkan dengan perusahaan sesektornya atau seindustri juga. Jadi apabila dibandingkan dengan yang lain, ya dia menurut saya udah 5 besar lah ya kita bandingkan dengan seindustrinya. Tapi ada tapinya ya, di industri konstruksi ini ya itu ROE-nya sebenarnya kecil dibandingkan dengan industri lainnya. Kita lihat ya ROE di TOTL aja sekarang baru 7,91%. Sedangkan mungkin di ROE perusahaan yang lain bisa sampai belasan persen, bisa sampai 20% ya seperti sudah muncul gitu. Nah jadi memang punya keunikan di industri konstruksi ini. Tapi makin lama makin tahu, setelah beli lumayan lama baru makin lama makin pelajari. Nah, tapi saya ingin ajak kalian dulu ke pertama kali saya beli dan harganya sempat naik, apakah saya jual? Kita lihat bareng-bareng di laptop. Oke, pertama-tama kita lihat terlebih dahulu. Di sini saya pertama kali beli saham TOTL itu pada 16 Juli 2021. Masih mulai nyicil beli pertama kali banget ya, kita lihat saya belinya itu cuma 90 lot dengan harga 322 ya, dan saya ya beberapa kali beli, 19 Juli beli lagi, September beli lagi gitu ya, sampai 2002 ini saya sebenarnya cukup lama banget ya, 11 Maret saya baru beli lagi. Jadi saya tidak konsisten setiap bulan, tapi saya nyicil aja, kalau harga lagi murah saya beli. Jadi harga termurah saya beli harga di 294 ya, ini pada 6 April 2022. Ya kita bisa lihat sekarang harganya lagi ke 348. Kalau kita balikin di mana saya beli itu kan tanggal 16 Julian ya, kurang lebih di daerah sini ya, 322. Kita bisa lihat kalau 322 kurang lebih di sini ya, 322. Ya, waktu itu sempat naik ke harga sekitar ini 12,5% ya, saya nggak jual gitu loh. Ya, habis itu sempat naik lagi di sini. Ya, sempat naik lagi pada bulan Juni 2022. Jadi udah sempat 3 kali naik, cuman PHP. Habis naik turun ya. Sampai sekarang udah setahun lebih pun saya belum berencana menjual gitu ya. Nah, pertama-tama saya pengen sharing dulu kalau ini sebenarnya sebuah kesalahan. Karena saya bilang saya beli dulu karena PBV-nya murah. Nah, kalau sekarang cenderung saya beli perusahaan yang kinerjanya bertumbuh. Saya bandingkan dengan tahun sebelumnya, saya bandingkan dengan kuartal sebelumnya, bagaimana industri ini apakah lagi kena dampak. Sampai contoh misalkan industri yang kurang menarik bagi saya di tahun ini adalah industri semen misalkan, karena harga batu bara naik, HPP-nya juga ikut naik. Contoh misalkan industri rokok, ya yang saya juga jauhin. Kenapa? Karena cukai rokok naik tahun 2022 dan kabarnya tahun 2023 itu akan naik terus. Jadi ya perusahaan seperti Gudang Garam dan HMSP itu juga turun kinerjanya. Tapi ya ada pengecualian seperti Wismilak, WIM gitu yang kinerjanya justru malah naik gitu ya. Cuman karena keseluruhan sektornya kurang begitu bagus, jadi saya menjauh terlebih dahulu. Nah, tapi bagaimana dengan TOTL ini? Saya bilang di awal ya, sebenarnya
kurang menarik juga. Ya kenapa? Karena konstruksi itu pas lagi pandemi cukup kena dampak ya, cukup kena dampak karena ya mungkin banyak project yang di hold dulu daripada ownernya ya kan. Nanti kalau lihat pandemi udah mendingan baru diperpanjang. Tapi setelah pandemi kita tahu ada perang Ukraina dan Rusia gitu. Ini yang menyebabkan harga-harga pada naik. Ya kalau kalian yang lagi bangun rumah pasti tahu harga semen naik, harga besi naik. Jadi ini menjadi beban juga untuk perusahaan konstruksi karena kalau mereka nggak stok barang di awal, ya otomatis mereka dulu mungkin kontak di 2020 atau 2019, 2022 baru bangun, harganya pasti membengkak karena harga-harga bahan bangunan sekarang udah pada naik. Jujur di tahun 2022, style saya untuk berinvestasi udah sangat berbeda atau sangat berubah sekali. Saya sekarang berinvestasi ke perusahaan yang kinerjanya itu bertumbuh, pendapatannya bertumbuh, laba bersih bertumbuh dibanding dengan year on year, dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan saya juga lihat bagaimana industri atau sektor ini di tahun ini prospeknya seperti apa. Saya juga udah nggak melihat lagi PBV-nya, tapi saya ngelihat secara keseluruhan PBV-nya itu seperti apa. Bukan nilainya 0, berapa bukan, tapi rata-rata dulu dia PBV-nya pernah berapa sih? Rata-rata 3 tahun itu average-nya berapa? Rata-rata 5 tahun itu average-nya di berapa? Nah, bagaimana dengan TOTL yang analisa saya sebenarnya tidak begitu bagus. Tapi 2 hari ini harga sahamnya malah naik. Sekarang sedang floating profit 11% ditambah di bulan Juli kemarin mereka membagikan dividen Rp25 per lembar saham, kurang lebih saya dapat dividen 7,9%. Apabila digabungkan dengan floating profit saya, kurang lebih saya bisa profit sekitar 18% setelah dipotong pajak. Nah, angka 18% ini bagaimana? Ya, kalau kita dibandingkan dengan robot trading, puji Tuhan, uang kita tidak hilang, masih ada di sini gitu kan. Apabila kita dibandingkan dengan deposito yang kalau taruh di BCA hingga sampai 2%, ya kalau ditaruh bank digital ya kurang lebih di sekitar 5%-an setelah dipotong pajak. Kalau reksadana pasar uang ya sekitar 5-8%, kalau di reksadana pendapatan tetap kurang lebih 8-10%. Tapi kalau dibandingkan dengan peer-to-peer lending selama 1 tahun, ya saya pernah bikin video di sebelah sini juga, kalau kita taruh di Easy Cash, ya di peer-to-peer lending itu bisa dapat 20% per tahun loh. Jadi tergantung sebenarnya, kalau kita mau returnnya bilang tinggi banget juga enggak, kita masih kalah sama peer-to-peer lending yang bahkan tidak perlu analisa, kita taruh di situ aja, ya tentu ada risikonya juga ya, tapi selama ini kan so far Easy Cash aman gitu ya. Nggak usah ngapa-ngapain, dapat 20% lebih per tahun. Ya, saya punya return ini malah lebih kecil gitu ya. Tapi ya, menurut kalian gimana sih? Ya, apakah analisa itu penting? Kalau saya bilang penting sih. Tapi kebetulan analisa saya pun harganya masih bisa naik. Jadi ada salah satu kunci menurut saya yang cukup penting juga di investasi itu adalah psikologi. Bagaimana, ya menurut saya TOTL tidak jelek ya, tidak jelek tapi tidak terlalu bagus juga, biasa-biasa aja. Harganya juga bisa naik. Ambil contoh Pak Lo Keng Hong ya, dia punya beberapa emiten perusahaan yang harganya tidur lama sekali gitu ya, tapi dia punya satu kunci, yaitu sabar. Jadi mana sabar ini nggak gampang. Saya baru hold 13 bulan, mungkin Pak Lo Keng Hong hold sahamnya udah bertahun-tahun ya, lebih lama lagi, dia makan bisa untung sampai portfolio bisa sampai triliunan ya. Jadi salah satu kunci kalau kita analisa kata salah ya, tapi perusahaannya masih nggak jelek-jelek banget ya, kita mungkin masih bisa diuntungkan dengan waktu. Ya, kita bisa mendapatkan profit yang ya nggak bagus-bagus banget tapi juga nggak jelek banget. Asal kita sabar. Nah, tapi mau mengingatkan lagi ya, belum tentu sabar itu bisa menghasilkan yang bagus. Contoh misalkan kalian beli saham Gudang Garam, kalian beli saham HMSP yang sampai sekarang turun terus. Apakah sabar menghasilkan hasil? Saya nggak tahu. Kalau kalian hold 10 tahun lagi seperti apa. Ya, tapi belum tentu ya sabar itu bisa menghasilkan hasil. Tapi kalau perusahaan yang ngejelek-jelek banget, ya seperti TOTL yang kinerjanya masih bisa ngebalance gitu ya, dibanding dengan Gudang Garam atau HMSP yang turun gitu ya. Ya, sebenarnya kita masih bisa profitnya nggak jelek-jelek amat. Nah, yuk kita ngobrol di kolom komentar menurut kalian apakah kunci psikologi, ya faktor psikologi ini, kesabaran ini penting dalam faktor investasi kita. Kita ngobrol di kolom komentar. Apabila video ini menarik buat kalian, bermanfaat buat kalian, kalian bisa support saya dengan tekan tombol subscribe, lonceng tekan, agar apabila saya keluar video baru, kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.